Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu revenue akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pengatur kami kelompok yaitu saya sendiri Sabrina Regita, moderator, Bintang Pratama, Rian Nanda, Desita Sarimanti, Siti Hazila, dan teman kami yang tidak dapat hadir yaitu Melisa Marmau. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bintang Pratama. Latar belakang Batagor, bakso tahu goreng merupakan salah satu makanan khas dari Bandung, Jawa Barat yang terkenal luas di berbagai daerah di Indonesia. Terbuat dari adonan ikan yang dibalut tahu dan kulit pangsit, kemudian digoreng dan disajikan dengan bumbu kacang khas. Batagor bukan hanya menjadi makanan ringan, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner Indonesia Nusantara. Dan untuk materi kami hari ini, kami mengambil sampel UMKM Batagor yang berlokasi di Jalan Kapten Mukhtar Basri, tepat di depan kampus kita. Itulah biaya variabel yang sudah tertera di PPT, yaitu biaya ini adalah biaya yang langsung digunakan dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk yang dijual, yaitu variabel. Yang artinya bahan ini terlihat secara fisik di produk akhir, contohnya seperti vanila, tepung, dan bumbu utama yang dipakai dalam adonan batagor. Dalam usaha ini, total biaya bahan baku langsung per harinya adalah sebesar Rp233.000. Biaya ini bersifat variabel karena akan berubah seiring dengan banyaknya jumlah produksi. Selanjutnya ialah biaya bahan baku tidak langsung. Nah, biaya bahan baku tidak langsung ini berbeda dari biaya bahan baku langsung. Biaya ini tetap berkaitan dengan produksi, tetapi tidak langsung terlihat pada produk akhir. Biasanya berupa alat bantu, pelengkap atau bahan habis pakai yang mendukung proses produksi, contohnya seperti plastik kemasan, susu lidi, dan minyak goreng. Total biaya bahan baku tidak langsung per hari adalah Rp133.000, dan ini juga termasuk dalam kategori biaya variabel karena nilainya tergantung pada jumlah produksi. Selanjutnya, biaya tetap. Nah, di biaya tetap ini terdiri dari gaji karyawan harian yaitu Rp80.000. Rp80.000 dikarenakan karyawannya hanya satu orang, biaya sewa hariannya Rp33.000, jadi total biaya tetapnya Rp113.000. Biaya ini sangat dibutuhkan karena meskipun produksi sedang menurun, tetap harus dikeluarkan. Biaya operasional pabrik yang terdiri dari saringan minyak, wajan, panci, gas, kutai, baskom, botol saus, botol sambal cabai. Nah, di biaya operasional pabrik ini sudah tertera total overheadnya ialah Rp452.000. Dari data-data sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh kita, di sini kita bisa membuat laporan laba rugi dari data-data berikut, di mana Bapak Ibu dalam satu hari itu mendapatkan pendapatan dalam satu hari itu 1 juta, harga proporsinya itu 5.000, berarti dalam satu hari penjualnya itu menjualkan 200 porsi. Nah, untuk HPP-nya sudah dijelaskan juga sama Desita, biaya variabel yaitu total biaya bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsungnya yaitu Rp366.000, biaya tetapnya yaitu gaji dan sewa itu ada Rp133.000, dan biaya overhead pabriknya itu ada Rp452.000. Dengan total HPP yaitu Rp931.000, laba motornya yaitu Rp69.000, biaya pemasaran yang ada, dan laba bersihnya yaitu Rp69.000. Untuk laba rugi variable costingnya di sini penjualan 200 kali 5.000 sama seperti tadi. Terus ini biaya variabel yaitu bahan baku yang tadi juga, bahan baku langsung dan tidak langsung itu ada Rp366.000, dan contribution marginnya itu Rp634.000. Biaya tetapnya itu ada gaji sama sewa itu Rp113.000, overhead pabriknya yaitu Rp452.000, dengan total biaya tetap Rp565.000 dan laba bersihnya yaitu Rp69.000. Kemudian ada perhitungan proporsinya. Yang pertama ada metode costing. Total HPP-nya itu dari hasil yang sudah dicari yang pertama tadi, yaitu sebesar Rp931.000 dibagi 200 porsi, maka dapatnya Rp4.655. Kemudian laba motornya Rp5.000 dari harga jual
rincian proporsinya, laba bersih total full porsi dan promosinya itu sekitar 204.000. Kemudian laba bersih per porsinya 69.000 dibagi 200 porsi tadi, maka hasilnya 345 rupiah. Oke, baik, untuk kesimpulannya, metode full costing menunjukkan bahwa harga pokok produksi atau APP per porsi adalah Rp4.655 dengan laba kotor per porsi sebesar Rp345. Metode variable costing menghasilkan biaya variasi sebesar Rp1.830 per porsi sehingga contribution margin per porsi mencapai Rp3.170. Laba bersih total per hari berdasarkan kedua metode tersebut adalah sebesar Rp69.000 atau Rp345 per porsi dari total 200 porsi yang terjual per hari. Berikut ada biodata ownernya yang bernama Pak Abdul Rifai Anjas, beralamat di Kampung Baru dan berusia 60 tahun. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Berapa menit lagi? 3 menit 20 detik. Nah, 3 menit 20 detik coba dimanfaatkan. Silahkan yang mau nanya. Gak ada suaranya. Oke, udah kalau nggak bisa dikonek. Kira-kira ada yang mau nanya? Silahkan kelompok. Buka pertanyaan kan? Berapa pertanyaan? Dua aja, silakan. Kelompok yang bertanya, yang belum bertanya siapa? Kelompok siapa? Oh, satu aja. Oke, ini kelompok ini. Ya. Silakan. Saya mau nanya. Nah, itu kan kalian kan hitungannya kan berarti kan hitungannya per hari kan? Per hari. Nah, untuk di bagian gas mana? Di bagian gas. Nah, itu kan gas itu kan 20.000 tuh kan. Itu kan bukan satu hari habis tuh 20.000 tuh. Nah, jadi untuk per hari itu gimana itu ngitungnya? Nah, bisa berapa itu per hari? Kan untuk 20.000 itu kan bukan untuk per hari. Bisa aja tuh untuk sebulan itu cetakan dia atau enggak sampai sebulan. Soalnya perhitungan kita per hari itu sama kayak punya kami kan. Kan per hari juga. Nah, itu untuk gas itu kan habis berapa itu? Iya, sama kayak apa lagi itu? Sama kayak kompor kan? Iya, betul. Nah, mereka ngitungnya kan per hari tuh, ya kan? Nah, gas itu kan nggak mungkin satu hari, satu tahun habis gitu satu hari itu. Nah, untuk perhitungannya gimana? Habis waktu. Untuk waktunya udah nih. Silahkan. Kira-kira kenapa itu tadi yang dia bilang kan 20.000 ya? Hitungannya per hari itu gimana? Kecuali kalau itu sebulan kan hitungannya per hari. Jadi caranya, seandainya kalau terjadi seperti itu, kita misalnya gas kan nggak tahu tuh kapan habisnya gasnya kan. Kalau banyak masanya mungkin cepat, tapi kalau misalnya lama masih sedikit berarti kan lama habisnya. Kita pakai taksiran aja. Sama juga untuk pertanyaan lain. Jadi nanti kalau misalnya Mas atau membuat HPP ya untuk variabel kamu atau tetap, kamu buat yang taksiran aja. Misalnya satu hari itu misalnya hanya Rp1.000 kayak gitu ya. Biar jangan kita pusing, karena itu fleksibel, akuntansi ini fleksibel, nggak kaku. Oke? Nah, jadi misalnya kalau Rp1.000, kita lihat aja kapan kita produksinya. Produksinya kan dengan ini apa tadi, batagor ya? Nah, sekilo dengan 5 kilo kan berbeda. Semakin banyak dia semakin banyak menggunakan gas, ya kan?